Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini. Sebelum minggu depan kita masuk di dalam minggu ujung tahun gerejawi, yang sekaligus juga menjadi minggu peringatan orang-orang yang telah meninggal dunia di gereja kita. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ke-8. Yohanes 15 ayat pertama sampai ke-8 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, sebagaimana kita tahu, Tuhan Yesus selalu menyampaikan khotbahnya, pemberitaannya melalui perumpamaan. Dan biasanya Tuhan Yesus memakai perumpamaan atau lukisan dari apa yang ada di sekitar dalam hidup sehari-hari yang sangat dikenal dan dihayati umat. Misalnya hari ini dia melukiskan bahwa dialah seperti pohon anggur dan murid-murid itu adalah rantingnya. Pada lain kesempatan dia mengatakan, akulah gembala yang baik, akulah roti kehidupan, dan banyak lagi lukisan lain. Saudara-saudara, kebetulan kita di Indonesia kurang begitu familiar dengan yang namanya pohon anggur. Saya mungkin kalau ditanya kapan terakhir kali melihat pohon anggur, mungkin beberapa tahun yang silam. Nah, karena itu, bagi kita semua, terutama yang muda-muda, silakan tanya Google bagaimana itu pokok anggur. Tanya Wikipedia. Kita mesti belajar karena kita tidak familiar dengan yang namanya pokok anggur ini. Tapi secara singkat kita bisa mengatakan pokok anggur itu adalah tanaman keras. Dia bisa hidup lebih dari 100 tahun. Batangnya merambat. Jadi walaupun dia seperti semangka, labu, tetapi batangnya keras. Dan dia bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Di batangnya itulah tumbuh ranting-ranting, dan di ranting itulah selalu diharapkan muncul buah. Buah anggur itu sendiri disuling menjadi minuman, dan minuman anggur itu juga bisa tahan puluhan atau bahkan ratusan tahun. Nah, kebetulan kita tidak kenal anggur. Yang namanya anggur waktu kita di Medan itu sebetulnya bukan dari buah anggur, tapi dari pepaya dan nanas. Lebih lanjut orang Batak kenal tuak itu dari pohon aren, bukan dari anggur.
Nah, saudara-saudara, kalau Yesus melukiskan dialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya, apa sebetulnya yang mau disampaikannya? Nah, ada 3 gagasan utama ataupun pokok pemberitaan Yesus dari perumpamaan itu. Nah, yang pertama, melalui lukisan pokok anggur dan ranting-rantingnya itu, Yesus mau menekankan kelekatan, bahasa Bataknya lohot, kesatuan, ketergantungan murid-murid kepada Kristus. Dan nanti Rasul Paulus dalam Roma 10 punya perumpamaan lain yang mirip. Di situ digambarkan gereja itu seperti pohon jarak, dan kita orang-orang yang bukan Yahudi adalah tunas-tunas yang dicangkokkan kepada pohon jarak itu, mirip dengan gagasan dalam perumpamaan ini. Nah, ranting anggur itu hidup dari batang utama. Nah, kita semua tahu itu. Nah, tentu artinya orang Kristen hidup dan bergantung kepada Yesus. Dia tidak bisa tidak, dia harus selalu lekat, dia harus selalu menyatu, dia harus selalu bersama-sama, bersatu atau sepokok dengan Kristus Tuhan itu. Bahasa Batak punya sebuah istilah, kalau kita temukan nanti dalam Roma 6 ayat 4, sakabona katanya, sepokok. Orang Kristen, gereja, murid-murid Tuhan diminta untuk sepokok, satu pohon dengan Kristus Tuhan itu. Bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana kita bisa bersatu, bisa melekat, bisa sepokok dengan Kristus Tuhan itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi pertama-tama dan terutama karena baptisan kudus yang kita telah terima. Ketika saudara dan saya dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita dicangkokkan, kita dimasukkan, kita dilekatkan ke dalam Kristus Tuhan itu. Nah, karena itu kita semua yang sudah dibaptis tidak perlu ada keraguan-raguan mengatakan kita masih terpisah dari Kristus. Baptisan itu membuat kita menyatu dengan Kristus, bagaikan pokok anggur yang menyatu dengan ranting-rantingnya. Dengan apa lagi kita menyatu dengan Kristus, melekat dengan Kristus? Melalui sakramen perjamuan kudus. Ketika kita menerima roti dan anggur, kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Itu di luar pemahaman dan pengetahuan kita, tetapi iman kita mengatakan saban kali kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus, kita dipersatukan, kita kembali dimasukkan ke dalam Kristus, menerima berkatnya, menerima hidup kekal, menerima pengampunan dan hidup baru. Nah, karena itu saudara-saudara, sebetulnya pokok anggur dan ranting itu tidak terlalu penting. Itu hanya lukisan. Itu bisa saja diganti dengan gambaran pohon-pohon yang lain. Tetapi yang paling penting intinya adalah melalui baptisan kudus, melalui perjamuan kudus, saudara dan saya, kita semua telah tinggal dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita. Tetapi itu pun bisa kita hayati dalam hidup sehari-hari. Kesatuan, kebersamaan, kesepokokan kita dengan Kristus itu juga bisa kita hayati dalam hidup kita sehari-hari. Dengan cara apa? Melalui doa dan firman. Ketika kita saban hari berdoa kepada Tuhan, maka doa-doa kita itu tinggal di dalam hati Sang Bapa. Dan ketika kita saban hari membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka firman itu juga tinggal di dalam batin kita. Nah, karena itu melalui doa dan firman, maka kembali ditegaskan kita satu dengan Kristus. Kita melekat, kita bersama-sama dengan Dia. Nah, karena itu kita disadarkan hari ini betapa pentingnya doa dan pembacaan Alkitab itu. Kita disadarkan hari ini
betapa pentingnya doa dan pembacaan Alkitab itu, sebab melalui doa dan pembacaan Alkitab itulah kita sungguh-sungguh menghayati kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara-saudara, kebetulan kami sekarang ditugaskan juga di Komisi Aturan, Komisi Konstitusi HKBP. Rencana tahun depan akan ada sinode kodam untuk mengamandemen, membaharui aturan-peraturan kita. Kami pelajari aturan-aturan HKBP tahun 1881, 1924, 1930 masih mengatur dan mewajibkan warga jemaat harus berdoa dan membaca Alkitab. Nah, makin lama rupanya itu entah kenapa hilang pasal-pasalnya. Tetapi Komisi Aturan sudah sepakat kewajiban doa mesti dimasukkan lagi di dalam tata dasar dan aturan gereja kita. Pernah di HKBP warga diwajibkan berdoa 5 kali sehari. Pernah di HKBP, ruas HKBP diwajibkan berdoa 5 kali sehari. Dan pernah juga dalam sebuah kurun waktu, ruas HKBP diwajibkan berdoa 3 kali sehari, seperti Martin Luther, pagi, siang, dan malam. Dan kemudian pernah juga diwajibkan 2 kali. Dan itu masih nampak sisanya sampai sekarang, dengan tetap berbunyinya lonceng di kampung halaman kita pukul 6 pagi dan pukul 6 sore. Kalau lonceng dibunyikan di kampung halaman kita pukul 6 pagi dan pukul 6 sore, itu bukan cuma sekedar penanda waktu. Itu bukan cuma sekedar penanda waktu, tetapi sebuah tanda dan panggilan supaya semua umat harus berdoa. Pagi hari dia berdoa sebelum memulai aktivitas, dan sore hari ketika lonceng berbunyi dia diingatkan dia harus berhenti bekerja dan kemudian kembali menghadap Allah untuk berdoa. Nah, saudara-saudara, baiklah kita menyegarkan, baiklah kita meneguhkan dan menghayati kembali. Hanya melalui doa dan firman inilah kembali kita dapat merasakan dan sungguh-sungguh menghayati kesatuan kita dengan Kristus ini. Tanpa doa yang teratur, tanpa pembacaan permenungan Alkitab yang teratur, kalimat-kalimat yang kita baca tadi ada kemungkinan hanya menjadi retorika belaka. Semua kita sudah tahu, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tetapi bagaimana penjabarannya, bagaimana prakteknya, bagaimana penghayatannya hari demi hari. Ada lagi, bagaimana kita menghayati dan mempraktekkan kelekatan kesatuan kita dengan Kristus itu, yaitu melalui kasih dan teladan Yesus. Yesus katakan, ikutlah aku, contohlah aku. Nah, saudara-saudara, baiklah kita ingat, Yesus itu tidak kepingin hanya sekedar dikagumi. Yesus itu bukan seperti seorang selebritis pada zaman sekarang yang sangat haus akan aplaus, sangat haus akan pujaan. Yang dibutuhkan oleh Yesus bukan cuma sekedar tepuk tangan, aplaus atau kekaguman, tetapi ketaatan. Tetapi supaya kita mencontoh dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebetulan pada zaman dahulu yang sampai sekarang masih kita lihat bisa sebagian pada teman-teman kita yang beriman lain, pada zaman dahulu yang dinamakan guru dan murid itu adalah hubungan, kelekatan atau kesatuan. Murid tinggal pada guru, santri tinggal pada guru. Murid duduk di bawah kaki guru, murid berkeliling mengelilingi guru, murid berjalan mengikut guru dari belakang. Semua itu mau mengatakan ada kesatuan antara murid dan guru. Tanpa harus mencontohnya secara hurufiah, baiklah kita menerjemahkan itu juga dalam kehidupan kita sekarang, bahwa kita sebagai murid Tuhan memang harus kembali hidup di sekeliling, mengikut, mencontoh Kristus yang adalah guru dan Tuhan kita itu. Dan disinilah tantangannya yang paling besar bagi kita, yaitu menutup jurang
menutup lembah kesenjangan antara nilai yang dijunjung Yesus dengan nilai yang dihayati dan dianut oleh yang mengaku pengikut-pengikut Kristus. Tantangan yang paling besar bagi HKBP, bagi kita sekarang adalah menutup jurang kesenjangan antara sikap Yesus dan sikap orang-orang Kristen. Karena itu saudara-saudara, ketika kita dikatakan, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Marilah kita kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita kembali menghayati nilai-nilai yang dijunjung oleh Tuhan kita. Apa nilai-nilai yang dijunjung oleh Tuhan kita? Kasih, damai, sikap berbagi, sikap memberi, sikap berani mengatakan yang benar, termasuk risiko untuk memikul kebenaran. Sebagai orang-orang yang mengatakan kamilah murid Kristus, kamilah pengikut-pengikut Kristus, tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain bagi saudara dan saya. Saya pakai saudara dan saya bagi kita untuk menyatukan apa yang dianggap penting oleh Kristus harus kita anggap penting. Apa yang dijunjung oleh Kristus harus kita junjung. Apa yang diberlakukan oleh Kristus harus kita nyatakan berlaku dalam hidup ini. Barulah kita sungguh-sungguh menjadi anak, menjadi murid, menjadi sahabat dari Kristus Tuhan kita itu. Yang kedua, apa gagasan utama atau pokok pemberitaan dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini sudah sangat sering kita dengar. Mulai dari kita kanak-kanak, sudah sangat sering kita dengar. Apa pesannya? Yang kedua, gagasan utama dari perumpamaan ini adalah panggilan untuk berbuat. Kalau mau kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih modern, panggilan untuk berkarya, menghasilkan buah-buah kehidupan. Yesus mengatakan dalam perumpamaannya, ranting pokok anggur harus berbuah. Jika ranting itu tidak berbuah, maka petani-petani di Timur Tengah, petani-petani di Amerika atau di Australia, petani anggur, akan tidak segan-segan memotong ranting yang tidak berbuah itu. Nah, kalau kita diumpamakan kitalah ranting pokok anggur itu, hati-hati. Bapak sang pengusaha kebun anggur itu juga pada waktunya tidak akan segan-segan memotong ranting yang dianggapnya tidak berbuah. Tapi sebaliknya, ranting yang berbuah dibersihkannya agar buahnya lebih banyak dan lebih berkualitas. Nah, saudara-saudara, tentu kita bukan pokok anggur, kita adalah manusia. Bagaimana kita menerjemahkan panggilan berbuah itu dalam hidup kita sehari-hari? Kalau kita kesulitan menggambarkan, menghayati hidup sebagai pokok anggur, menurut kami tak terlalu salah juga ya. Sekarang lagi musim mangga, kita bayangkan saja kita bagaikan dahan atau ranting mangga yang berbuah lebat itu. Nanti bulan Desember rambutan. Agar tak sekedar menjadi retorika atau wacana, bagaimana kita mempraktekannya, menghayatinya? Ada beberapa. Pertama, Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan kita harus membuahkan buah roh. Kita harus membuahkan buah roh. Apa itu buah roh? Berapa di antara kita yang bisa menghafalkan? Apa yang disebut buah roh? Yang harus diwujud nyatakan, yang harus dinampakkan, yang harus diwujud nyatakan oleh semua orang yang mengaku pengikut Kristus, yang mengaku anggota gereja yang kudus. Di sana ada 9. Kalau dibuat survei kepada anggota HKBP Serpong, berapa yang bisa menghafalkan 9 buah roh itu? Kalau anak sekolah minggu kita pasti sama. Nah, saya kalau belum dihafal sekarang, nanti dibuka di rumah, dihafal. Dan ada teknik menghafalnya.
Ada banyak jembatan keledai bahasa guru-guru kita SD yang bisa kita pakai menghafal ini. Kasih, sukacita, damai, sabar, murah hati, baik, apa lagi? Setia, lemah lembut, dan menguasai diri. Baiklah kita jadikan itu nilai dalam hidup kita. Karena itu mari kita bertanya, apakah saya mengasihi? Apa tandanya? Apakah saya damai? Apakah saya sukacita? Apakah saya sabar? Terutama di jalan sekarang, ketika jalan raya Serpong, macetnya tidak karu-karuan, pagi, siang, sore, dan malam. Apakah saya sabar? Apakah saya juga lupa. Apakah saya murah hati? Apakah saya baik? Apa tandanya? Apakah saya setia? Apakah saya lemah lembut? Dan apakah saya menguasai diri? Saudara-saudara, tanpa itu, jika memang dalam hidup sehari-hari saudara dan saya secara pribadi maupun bersama-sama tidak mewujud nyatakan buah roh itu dalam hidup kita, maka apa yang kita baca hari ini kembali menjadi retorika, menjadi wacana belaka. Semua orang dengan mudahnya mengatakan Yesus pokok anggur. Anak-anak kita nanti kita suruh menggambar pokok anggur di sekolah minggu, tetapi sebetulnya tidak ada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya anak-anak kita bisa mewujud nyatakan buah roh, maka pertama-tama kita orang dewasa, orang tua harus lebih dulu mewujud nyatakan buah roh itu dalam hidup kita. Terima kasih kepada HKBP Serpong yang akan kembali menunjukkan buahnya di musim Natal nanti, yang bisa dinikmati oleh anak-anak di kampung halaman kita. Ini catatan sekretaris, saya baca tipping yang tahun lalu belum dikirim. Buah Natal tahun lalu belum dikirim di pasaran. Saudara-saudara, selanjutnya, kalau Yesus mengatakan berbuahlah, apa artinya itu? Berkaryalah, bekerjalah selama sehat, selama Tuhan masih mengizinkan, selama belum uzur. Bekerjalah, berkaryalah. Kerja itu bisa untuk menghasilkan uang, bisa juga sebagai kerja sosial. Kerja itu bisa untuk diri sendiri, tapi bisa juga untuk banyak orang. Kerja itu bisa menambah pemasukan, tapi bisa juga kerja mengurangi pengeluaran. Tetapi dengan kata lain, kita harus bekerja dan berkarya supaya hidup kita sungguh-sungguh bermakna. Dan saudara-saudara, kerja atau karya itulah ibadah kita. Dan ibadah kita adalah kerja dan karya nyata dalam hidup kita sehari-hari. Kepada saudara-saudara yang masih muda, kepada warga HKBP yang masih muda, bekerjalah, berkaryalah. Gak usah ragu-ragu, carilah uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik dan benar. Kalau tidak kepingin kaya, tetaplah juga berkarya. Jadilah pemusik yang handal, jadilah penulis yang handal, jadilah wartawan yang betul-betul handal, jadilah profesional. Tetapi intinya kita semua harus berkarya sebaik-baiknya. Saudara-saudara, salah satu alat ukurnya, mesti ada orang yang kehilangan, mesti ada orang yang kehilangan, mesti ada orang yang sedih ketika saudara dan saya, ketika HKBP, ketika persekutuan kita tidak hadir di satu tempat. Maaf kalau saya menyinggung pribadi, saya kehilangan seorang anggota jemaat HKBP Serpong yang berprofesi tambal ban di depan Dukung lagi di Gusur. Baru di Tampul. Bukan karena kalau saya disimpan tidak bayar di sana, tetapi karena sangat menolong. Saya berdoa semoga dia bisa berbuah dan berkarya di tempat lain. Juga saudara-saudara kita yang lain yang berprofesi yang sama atau berprofesi lain. Intinya apapun itu, mari kita berkarya, mari kita berbuah,
Mari kita betul-betul menjadikan diri kita yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, gagasan yang ketiga, pokok pemberitaan Yesus adalah kelekatan kita kepada Allah. Panggilan kita berbuat cuma satu tujuannya, demi kemuliaan Allah Bapa. Demi kemuliaan Allah Bapa. Kita dipanggil bersatu dengan Kristus. Kita dipanggil berkarya, bekerja, dan hidup di tengah-tengah dunia demi kemuliaan Allah Bapa. Itulah yang dikatakan Tuhan tadi. Karena itu pertanyaannya tidak bisa buat. Apakah Allah akan dimuliakan jika warga HKBP, jika warga HKBP Serpong terus-menerus tahun demi tahun tetap kekurangan, tetap miskin, dililit utang? Apakah Allah dimuliakan jika warga HKBP tahun demi tahun terus-menerus hidup miskin, dililit utang? Jika tidak, mari kita berusaha meningkatkan ekonomi kita. Mari kita berjuang, mari kita berdoa, mari kita bekerja meningkatkan ekonomi kita. Pertanyaan lain, apakah Allah dimuliakan jika warga HKBP tiba-tiba semua mendadak kaya dan kemudian masuk koran ditangkap KPK? Jika Allah tidak dimuliakan, mari kita tinggalkan cara-cara curang untuk menjadi kaya. Kita berusaha dan kita bangga dengan penghasilan kita. Kita hidup hemat dan sederhana supaya Allah dimuliakan. Apakah kita kaya atau miskin, sehat atau sakit, muda atau tua, laki-laki atau perempuan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Terima kasih Allah atas persekutuan kami minggu yang lalu ini. Terima kasih untuk sabda yang kami dengar, yang mengingatkan kami. Engkau telah memasukkan kami ke dalam pokok keselamatan. Engkau menjadikan kami warga kerajaan Allah yang kudus. Engkau memasukkan kami ke dalam gereja supaya kami tetap bersatu, melekat dan bergantung kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah memberikan kepada kami perjamuan yang kudus, menerima tubuh dan darah Tuhan supaya kami dipersatukan, supaya kami tidak merasa terpisah dari Tuhan, terutama ketika kami menghadapi begitu banyaknya masalah dan tantangan kehidupan. Ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami supaya kami kembali Tuhan menghayati dan mempraktekkan kesatuan kami dengan Kristus dalam kata dan perbuatan, dalam seluruh sikap hidup kami. Ya Tuhan, Engkau juga memanggil kami berbuat. Berkatilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apapun profesi dan pekerjaan yang kami tekuni, kami melakukannya dengan sepenuh hati kami, dengan penuh kasih, dengan penuh ketekunan, agar kerja dan karya kami berhasil Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Jauhkan dari kami keputusasaan, jauhkan dari kami kemalasan, jauhkan juga dari kami Tuhan sikap-sikap yang merusak kehidupan. Ya Tuhan, ingatkan kami bahwa semuanya adalah demi kemuliaan Bapa. Biarlah melalui kata dan perbuatan, karya dan seluruh sikap hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Namun kami masih ingat Tuhan, salah satu saudara kami, Kokma Sidaputra dari Yerusalem, yang mengalami kecelakaan dan sedang dirawat. Tuhan, hiburkan juga hatinya. Bekerjalah Tuhan melalui para dokter dan rumah sakit untuk mengembalikan kesembuhannya. Berkati keluarganya dengan sukacita dan harapan yang berlimpah-limpah. Banyak lagi mau kami doakan Tuhan, tetapi semua doa dan harapan-harapan kami, cita-cita kami persembahkan kepada Tuhan dalam nama Kristus. Dengarkanlah kami. Amin.